Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan hari ini 27 September. Sahabat Seperjalanan untuk menolong Anda berdoa dan bersaat teduh setiap pagi. Tema hari ini berjudul lupa diri atau sadar diri. Lupa diri atau sadar diri. Di dalam kitab Ulangan 27 ayat 17 sampai ke 19 ada 3 bagian tentang orang-orang yang terkutuk. Di dalam ayat yang bagian awal dikatakan, terkutuklah orang yang menggeser batas tanah sesama manusia. Bagian yang kedua, terkutuklah orang yang membawa seorang buta ke jalan yang sesat. Bagian yang ketiga, terkutuklah orang yang memperkosa hak orang asing, anak yatim, dan janda. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah setiap hari waktu kami bertemu dengan Tuhan, kami bercermin daripada kebenaran firman Allah tentang siapa diri kami. Kami menjadi pribadi-pribadi yang terus menjadi manusia baru yang diperbaharui menjadi semakin serupa dengan Kristus. Kami mau belajar pada saat ini menjadi orang yang sadar diri bahwa kehidupan kami itu karena anugerah Tuhan. Jauhkan kami Tuhan dari sikap yaitu menjadi orang yang lupa diri. Biarlah kebenaran firman Allah yang sudah kami baca boleh mengingatkan kami, jangan sampai kami ditegur oleh Tuhan dengan 3 kalimat yang dicatat dalam firman Tuhan. Terkutuklah, terkutuklah, terkutuklah. Namun kami ingin menerima bagian firman Tuhan bahwa kami diberkatilah, diberkatilah dan diberkatilah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, seberapa kesal Anda sewaktu ada orang yang lupa diri? Orang yang pernah Anda bantu, orang yang pernah Anda cintai, orang yang Anda kasihi, orang yang Anda rawat, orang yang pernah Anda bukakan jalan sewaktu orang itu mengalami keterhimpitan, terpuruk, tidak ada yang memperhatikan. Namun Anda lah sahabat seperjalanan yang memperhatikan orang tersebut. Namun tatkala orang itu berkuasa, orang itu menjadi pandai, orang itu menjadi kaya, orang itu menjadi berhasil, lalu melupakan dirimu. Kira-kira bagaimana perasaannya? Pasti kita boleh menyebut orang tersebut adalah orang yang lupa diri. Komunitas manusia yang lupa diri, jumlahnya itu sangat luar biasa banyak. Dia lupa diri kepada siapa? Bisa lupa diri kepada sahabat-sahabatnya. Bisa lupa diri kepada orang yang membantunya. Namun banyak manusia lupa diri kepada penciptanya. Manusia lupa diri kepada orang yang memberkati kehidupannya, yaitu Tuhan yang menciptakan kita semua. Kehidupan kita tidak ada sehelak nafas pun itu karena kita. Tidak ada kita mampu berjalan satu langkah pun itu karena kita. Tidak ada kita sanggup untuk menggenggam tangan sekalipun itu karena kita. Tidak ada satupun manusia yang jantung berdetak 5 jetakan saja. Itu karena diri kita. Semuanya itu karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Tatkala kita melupakan semua anugerah Tuhan, maka kita menjadi kelompok orang yang lupa diri. Kelompok orang yang tidak sadar diri bahwa setiap kita masing-masing itu bersumber dari Tuhan. Bagian Ulangan 27 ayat 17 sampai ke 19 itu mencatat 3 orang yang dikutuk oleh Tuhan. Yang pertama, terkutuklah orang yang menggeser batas tanah sesama manusia. Artinya di sini ada orang-orang yang dikutuk itu adalah orang yang suka merampas hak-hak orang lain. Baik tanah, baik apapun juga bentuknya. Yang kedua, terkutuklah orang yang membawa seorang buta ke jalan yang sesat. Ini sungguh luar biasa bagian firman Tuhan. Orang buta tunanetra tidak perlu dibawa ke jalan sesat kalau dia tidak terlatih untuk berjalan mengetahui jalan, karena itu adalah latihannya. Dia sudah tersesat sendiri. Bayangkan betapa jahatnya orang yang sudah orang buta, dia mencari jalan sesat, mencari jalan yang benar saja sulit, yang harusnya kita tuntun kepada ke jalan yang benar. Namun orang ini dikatakan, terkutuklah orang yang membawa seorang buta ke jalan yang sesat. Ilustrasi kebenaran firman Allah ini sungguh luar biasa.
Kalau saya tanya kepada sahabat perjalanan, siapa orang yang dalam tipikal seperti demikian? Yaitu orang yang membawa orang buta ke jalan yang sesat. Mungkin Anda bisa mencatatnya orang-orang seperti demikian. Namun kita tidak mau berbicara membahas tentang kekurangan, kesalahan, kejahatan orang lain. Namun kita mau berbicara tentang anugerah Tuhan. Bagian yang ketiga dikatakan di dalam firman Tuhan. Terkutuklah orang yang memperkosa hak orang asing, anak yatim, dan janda. Merugikan orang asing, merugikan anak yatim, merugikan janda diilustrasikan dengan memperkosa. Bayangkan, firman Allah ini begitu luar biasa. Orang-orang yang merampas hak-hak orang yang sudah tidak punya hak, yang sudah terbatas apa yang dimilikinya, namun tetap dirampas. Hak anak yatim dirampas, hak janda itu dirampas. Lalu dia menjadi orang yang hidup di dalam keserakahan. Orang yang serakah adalah orang yang lupa diri. Dan orang yang serakah sebetulnya adalah orang yang miskin. Mengapa orang yang serakah orang yang miskin? Orang serakah itu akan miskin kepedulian. Karena dia hanya peduli diri sendiri. Orang serakah juga akan miskin moral. Karena melihat manusia itu hanya sebagai alat, sebagai benda. Bukan sebagai ciptaan Tuhan yang perlu dikasihi dan dihargai. Dan orang serakah juga itu miskin kebahagiaan. Orang serakah itu tetap merasa miskin sekalipun apa yang didapatnya itu sudah melebihi siapapun juga. Sehingga orang serakah itu miskin kepedulian, miskin moral, dan miskin kebahagiaan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, menjadi orang yang sadar diri atau ada menjadi orang yang lupa diri. Kalau kita menyadari bahwa segala sesuatu ini bersumber dari Tuhan, maka kita harus kembalikan kepada Tuhan. Kalau kita menjadi orang yang lupa diri, ketika berkuasa engkau sewenang-wenang, ketika pandai engkau merendahkan, ketika kaya engkau menjadi semakin serakah, dan ketika berhasil engkau lupa berbagi. Mari kita menjadi pribadi yang sebaliknya. Ketika engkau berkuasa, engkau amanah. Ketika pandai engkau mengajar. Ketika kaya, engkau menjadi orang yang murah hati. Ketika berhasil, engkau menolong orang lain untuk bisa juga berhasil seperti dirimu. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, jadilah seperti pohon kelapa, yang dari akar sampai atasnya itu semuanya berguna. Batangnya bisa dipakai buat jembatan. Serabutnya bisa buat cuci piring, bahkan keset kaki. Tempurungnya bisa buat jadi arang dan alat-alat dapur. Akarnya itu banyak menyerap air untuk bisa mencegah banjir. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, pohon kelapa disebut sebagai pohon ribuan manfaat. Sebagai orang percaya dan anak-anak Tuhan, biarlah kita menjadi orang-orang yang sadar diri. Dan kehidupan kita membawa ribuan manfaat seperti pohon kelapa. Bukan membawa ribuan masalah buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, ingatlah, hidupmu adalah anugerah Tuhan. Dan semua yang kau miliki adalah titipan Tuhan. Dan kau harus kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Memberkati orang lain. Ingatlah, jadilah pribadi yang sadar diri dan bukan menjadi pribadi yang lupa diri. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, hamba-Mu berdoa bagi yang sedang sakit di rumah atau di rumah sakit. Kami mohon jamahan pertolongan-Mu untuk menyembuhkan, mengangkat sakit penyakit yang dialami. Hamba-Mu berdoa bagi yang sedang menghadapi masalah, rintangan, tantangan, dan kesulitan hidup. Tuhan yang akan membukakan jalan untuk setiap masalah yang kami hadapi. Hamba-Mu berdoa bagi yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu. Mengharapkan pekerjaan, mengharapkan anak, mengharapkan kesembuhan, mengharapkan kelancaran. Tuhan akan mengabulkan doa kami sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Jadikan kami Tuhan sebagai pribadi yang sadar diri bahwa kehidupan kami karena anugerah Tuhan. Jauhkan kami Tuhan menjadi orang yang lupa diri, sehingga kami disebut sebagai orang-orang yang terkutuk dalam Ulangan pasal 27 ayat 17-19. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, selamat
beribadah. Tuhan memberkati kita semua. Amin.